Enggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, Mas Darius, karakternya Yap. kali ini boleh dijelasin gimana sih? Apa di Sugar Daddy? Di series Sugar Daddy ini aku berperan sebagai Derry. Derry itu background karakternya dia single parents. Istrinya meninggal udah beberapa tahun dan dia punya kesulitan untuk ngobrol sama anaknya. Jadi hubungannya nggak baik dan itu jadi beban hidupnya dia karena anaknya anak tunggal dan dia butuh teman ngobrol sebenarnya. Dia butuh ya ada koneksi sama anaknya tapi ada problem di antara mereka yang nggak terselesaikan gitu. Sementara di kantor dia itu selalu di bye, take care. Dia itu selalu dibujukin sama temennya, disuruh move on, disuruh kenalan sama cewek yang baru, biar lebih happy, biar auranya nggak gelap gitu. Tapi dasarnya dari itu mungkin dia pengen masalah hidupnya, masalah rumah tangganya dia selesai dulu mungkin ya sama anaknya gitu. Baru dia mungkin bisa move on. Tapi ya ternyata unexpected ketemu sama seseorang yang akhirnya bikin dia harus bergerak mengikuti jalan hidupnya dia gitu. Dan menarik. Mungkin ada challenge nggak sih peran kalian dibanding dengan peran-peran di series atau di film sebelumnya? Setiap karakter, setiap cerita pasti punya tantangannya sendiri dan Sugar Daddy ini cerita yang sangat dramanya nggak terlalu berat gitu kan, konfliknya juga sangat enak untuk dinikmati, walaupun tetap kita harus pendalaman karakter dan harus deliver dengan pas juga ya. Cuma juga dengan arahan dari Pak Sondang sebagai director, lalu ada cast-cast yang juga luar biasa. Sangat dedicated, sangat profesional selama syuting. Jadi semuanya lebih mudah untuk dijalanin, untuk berproses, untuk berkolaborasi, menciptakan chemistry yang baik dan deliver setiap adegan dengan pas. Terus mungkin apa pribadian karakter kalian ada nggak sih yang mirip-mirip mungkin dengan karakternya Mas Darius? Iya sekilas mungkin lumayan tipis ya, karena sama-sama jadi ayah, sama-sama punya anak gitu ya. Dan ternyata yang perbedaan besarnya adalah Derry ini kehilangan istrinya dan itu pasti jadi trauma yang berat kan, jadi pukulan yang berat banget dan itu yang mungkin nggak relate sama aku, soalnya aku happy banget sama Donna gitu kan. Dan aku juga nggak punya isu sama anak-anak, sementara Derry punya isu masalah komunikasi sama anaknya gitu. Jadi di satu sisi memang dekat, tapi di sisi yang lain ada hal-hal yang aku perlu tangkap, aku perlu pelajari, aku perlu dalami supaya dapat refleksi yang pas untuk karakternya. Hubungan ayah dan anak kemarin Sabrina juga baru ulang tahun ya Mas. Iya, ke-14. Ya udah masuk teenager tuh gimana sih gitu yang Wah, happy sih. Aku sama Donna happy banget buat Sabrina dan ngelihat perkembangan dia selama mungkin 2 tahun belakangan terutama ya. Karakternya berkembang banget, dia mau untuk coba hal-hal yang baru, hal yang kita tadinya nggak expect ternyata dia bisa. Dia ikut lomba debate sampai ke luar gitu kan, bukan cuma di sini aja gitu, dan dia punya cita-cita yang menurut aku buat seusia dia udah mulai tahu apa yang dia mau, dan yang paling dekat salah satu keinginannya adalah dia bisa ngumpul lagi sama kakak-kakaknya karena mereka kan dekat banget dan dia ngerasa kehilangan banget sejak kakaknya keluar gitu. Dan ya di usia 14 kita berharap semoga Sabrina bisa jadi anak gadis yang semakin dewasa, yang selalu punya faith dan jalanin doanya, sekolahnya gitu, dan selalu berpegang teguh sama iman dia, punya respect yang besar sama semua orang, dan bisa jadi bestinya aku sama Donna juga. mungkin kedekatan Mas Darius dengan Sabrina seperti apa sih, sering hangout bareng paling dekat atau seperti apa? Ya bisa dibilang 1,5 tahun belakangan ini hubungan kita semakin dekat gitu, dan dia mulai curhat-curhat yang ringan-ringan, dan sebenarnya dia suka banget ngobrol. Jadi kalau udah ngobrol, udah cerita, bercanda itu bisa berjam-jam di kamar gitu kan, bareng-bareng gitu. Sayangnya memang momen seperti itu nggak selalu bisa setiap hari ya, karena aku sama Donna punya kesibukan. Cabi juga kadang lumayan sibuk juga di sekolahnya, apalagi kalau dia udah mulai tes, dia belajar gitu kan. Dia sangat tekun sekali belajarnya, itu luar biasa, nggak perlu disuruh, dia udah belajar sendiri. Dan dia punya semangat yang
api di dalam dirinya tuh aku bisa ngelihat dia punya passion, punya dreams yang gede banget, dan aku berharap apapun yang nanti dia akan pilih profesinya atau perjalanan hidupnya kemana gitu, aku berharap aku sama Donna bisa selalu jadi salah satu sahabatnya Sabrina, bisa jadi teman ngobrol, bisa jadi teman hangout, bisa do things together lah gitu. Kalau quality time berdua biasanya ngapain sih Mas? Karena kan yang namanya ayah itu katanya sih itu cinta pertama anak. Apa ya, paling kita di rumah nonton bareng, ngobrol, terus kadang kita suka nonton bertiga sama Donna gitu, atau ya kalau liburan kita pasti ada momennya untuk bareng-bareng selalu saat liburan itu. Jadi bukan cuma aku sama Sabrina, tapi kita sekeluarga berlima, itu quality time-nya kita. Iya, terus kan udah masuk usia teenager gitu ya. Mungkin di talknya udah mulai ngomongin tentang cowok kan? Belum. Paling sekilas saja, karena Sabrina tahu di umur 14 dia masih pengen fokus sama sekolahnya dia, sama cita-citanya dia, dan belum mau terlalu pusing dengan urusan teman yang lebih dekat gitu ya. Tapi dia berteman sama siapa aja, dan kita nggak batasin dia mau temenan sama siapa, walaupun kita tetap ingetin bahwa dia juga harus punya self filter yang cukup, dan harus tahu kalau misalnya temennya bawa impact yang nggak baik, ya dia juga harus pintar untuk menjaga diri lah. Tapi mungkin kalau dari Mas Dari sendiri sih ngasih Sabrina juga boleh mulai dekat-dekat gitu dengan laki-laki, mungkin di usia berapa kira-kira Mas? Di usia berapa ya? Aku pikir sekarang berteman sama siapa aja boleh gitu, dan yang sulit kan namanya perasaan, kita nggak pernah bisa duga ya, bisa aja tiba-tiba muncul dari yang tadinya nggak gimana-gimana, tiba-tiba jadi sesuatu gitu. Nah, itu yang aku sama Donna mungkin harus mencoba untuk bisa membalance, karena sekarang kan masih fokus utamanya adalah sekolah, belajar gitu ya, ngejar cita-citanya dia gitu. Apalagi nanti mau ke Eropa, mau sekolah di sana gitu, ada banyak hal yang harus diperjuangkan, dan rasanya Sabrina juga tahu apa yang harus dia lakukan. Tapi kalau tiba-tiba ternyata muncul perasaan dan ada sesuatu, ya kita cuma bisa jadi teman untuk teman curhatnya dia gitu ya, sambil juga mengingatkan bahwa masih banyak hal yang lebih bermakna untuk dikejar selain cuma ngurusin masalah percintaan anak-anak remaja gitu ya. Dan aku pikir Sabrina cukup dewasa untuk itu, jadi nggak terlalu worry sih. Ya, terus nanti mungkin melepas Sabrina menyusulkan anaknya, ada seberat nggak sih bagi anak perempuan? Pasti. Cuma aku percaya kakak-kakaknya pasti bakal jagain, dan aku sama Donna juga akan berbagi peran untuk bisa stay sama mereka, jadi mereka nggak benar-benar sendiri gitu. Dan dimanapun sebenarnya tetap kita sebagai orang tua, mau di sini, mau di luar, mau dekat, mau jauh, harus selalu punya ikatan, dan itu bisa dibangun dengan komunikasi, dengan saling respect, dengan saling memahami, ngasih ruang juga, walaupun kita tetap harus selalu mengingatkan dan nasihatin anak-anak gitu, karena kan gimana pun juga pengalaman hidup kita lebih ya dari mereka gitu kan, dan kita nggak pengen mereka bikin kesalahan, atau kalau perlu belajar dari kesalahan yang udah ada deh, jangan dicobain sendiri gitu. Pengennya gitu, karena sekarang isunya juga kan mental health issue ya, itu juga jadi hal yang penting. Jadi kita selalu berusaha untuk hadir supaya mereka juga bisa punya zona nyaman, ruang yang mereka ngerasa aman untuk berbagi ketika ada masalah apapun. Mungkin terakhir Mas Gadis ya, pembelajaran seperti apa sih yang Mas persiapkan buat Sabrina nanti merantau gitu? Ada banyak ya, dari mulai yang basic terutama, udah pasti harus ngurusin pekerjaan rumah, mulai dari kerapihan kamarnya dia, personal staffnya dia gitu. Terus kalau belajar aku sama Donna nggak worry sih, mereka Leo, Diego, Sabrina tuh punya kesadaran tinggi buat belajar sendiri. Mungkin memasak itu udah mulai harus belajar, karena pasti harus bantuin mamanya atau bantuin aku nanti pas di sana gitu. Ngurusin laundry misalnya ya. Jadi banyak yang hal-hal soft skill lah yang harus
Udah bisa sebenarnya tapi harus lebih dibiasain lagi. Oke, Mas Dari. Thank you.